Data ibarat minyak di era digital saat ini dan kuncinya ada di KTP. Kita tersimpan di cloud atau di mana yang sebelumnya kita menyimpannya ada di dompet yang sekarang kita bisa membawanya kapan saja, di mana saja. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas dalam dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Amandaru Hotel Pekalongan, waspada KTP digital, siapkah infrastruktur desa kita? Seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem dan juga kesiapan dari SDM ini perlu kita tingkatkan agar penggunaan data dari KTP, dari kartu identitas kita juga bisa baik dan aman sesuai dengan ketentuan dan juga aman dari semuanya. Bersama dengan kami saat ini ada Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Imam Teguh Purnomo SE dari fraksi Partai Golkar. Pak Imam, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Dan tentu saja untuk narasumber kita yang kedua, Kepala Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Digital, ya Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah ada Bapak Lili, Bapak Dr. Andes Lili Henry Ristanto MSI. Pak Lili, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa, data yang banyak itu ya Pak ya. Dan narasumber kita yang ketiga, Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Nadi Santoso SPMSI. Pak Nadi, kabar baik? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, dan yang pasti pemirsa dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa data ini menjadi sangat penting dan saat ini data ini bagaikan minyak gitu ya, yang bisa membawa kita yang lebih cepat lagi, terlebih di era digital. Tapi bagaimana untuk pengimplementasiannya, identitas ini, kalau kita lihat dari sisi DPRD ya Pak ya, ini kan dari sisi kebijakan, kemudian pengawasan dan juga anggarannya. Nah kalau pandangan Pak Imam dari Komisi A, itu percepatan implementasi identitas digital saat ini bagaimana Pak? Terlebih lagi kalau kita kan saat ini ada di perkotaan, ada di pedesaan, daerah tentu akan berbeda ya Pak ya? Ya, tentunya akan berbeda antara yang di mana, yang di perkotaan, di pedesaan gitu kan. Karena kalau di perkotaan kita lihat kita bersama, satu RT di perkotaan itu mungkin kalau di pedesaan itu udah satu apa istilahnya pedukuhan, satu RW gitu kan, jumlah penduduknya. Nah sehingga ini memang tantangan kita untuk di era KTP yang digitalisasi ini kan. Nah tentunya nanti kami berharap kepada Dinas Kominfo atau Komdigi Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar bisa memanfaatkan situasi seperti sekarang ini karena sekarang tuh serba apa-apa KTP kan gitu ya kan, serba apa-apa KTP. Nah salah satu contoh jangan sampai karena di dalam KTP ini kan sebenarnya sudah bisa untuk memuat semuanya. Semua informasi ada di dalam KTP ya? Semua informasi ada di KTP. Bahkan maaf, orang yang teledor KTP-nya bisa sampai ke tangan orang lain, kalau di era sekarang ini bisa disalahgunakan. Nah, kan gitu kan. Salah satu contoh misalkan untuk dia nggak tahu apa-apa, pada saat itu KTP-nya hilang, ternyata dia dipakai untuk apa itu? Aplikasi pinjol. Nah, itu yang bahaya. Iya. Berarti memang kesiapan dari infrastruktur, kemudian juga pemahaman dari sisi SDM-nya ini juga penting ya Pak ya? Ya itu sangat penting saya kira, karena di era sekarang ini kan serba era sudah nggak bisa, era digital sekarang ini sudah era yang nggak bisa kalau dulu tuh, kalau dalam era pencatatan tuh masih bisa di tip X ibaratnya kan gitu. Tapi kalau era digital sekarang tuh, kalau udah terupload mau hapus aja udah susah kan gitu. Itu dia. Nah kalau dari sisi infrastruktur, kemudian juga bagaimana sih pendukung yang ada di daerah? Tentu saja kalau di Jawa Tengah ini kan akan berbeda-beda. Pak Lili, kalau dari Komdigi gimana nih Pak? Ya, jadi berbicara mengenai transaksi elektronik, berbicara mengenai pelayanan digital, tentu
tidak terlepas dari dua aspek besar. Ya. Yang pertama kita tentu bicara soal ekosistem digital. Yang kedua kita akan bicara soal literasi digital. Oke. Nah, ekosistem digital sendiri ini merupakan serangkaian ya, mulai dari hardware, software, platform layanan, kemudian juga jaringan, aksesibilitas. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesiapan dari desa, kemudian kota, bagaimana tingkat aksesibilitas di tiap-tiap desa ini terhadap platform atau layanan yang nantinya akan menggunakan platform digital begitu ya. Oke. Nah, di Jateng ada sekitar 7.810 desa, Mas. Nah, dari laporan terakhir, dari usulan, teman-teman merekap kurang lebih ada sekitar 300-an kantor balai desa yang saat ini masih blank spot. Nah, ini tentu perlu penanganan bersama. Nah, di salah satu program prioritas gubernur itu ada kecamatan Berdaya yang kemudian ditugaskan ke Dinas Komdigi untuk memfasilitasi agar kecamatan itu bisa mengakses atau tersambung dengan internet. Jadi nanti fasilitasi pemasangan dan penyambungan di awal, di tahun pertama itu biaya dibebankan kepada Komdigi, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya akan dilanjutkan oleh kecamatan yang bersangkutan. Oke, jadi ada stimulus gitu ya Pak ya di tahun awal, betul. nanti setelah itu baru dilanjutkan bagaimana masing-masing yang di daerah itu. Iya. Artinya secara mayoritas kalau dari 7.810 dilaporkan kurang lebih 300-an, secara mayoritas tentu saja infrastruktur ini sudah dapat. Oke, sudah memadai untuk secara saat ini. bertahap dapat memadai begitu. Oke, itu dari sisi infrastruktur. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dari kesiapan masyarakat, tentu ini akan menjadi titik yang penting, yang krusial gitu ya. Apalagi administrasi dan juga identitas digital ini tentu bisa meningkatkan atau mengefisiensikan dari layanan yang ada. Di Permades Dukcapil, bagaimana melihat ini Pak? Jadi kalau kita bicara tentang KTP elektronik ya, KTP elektronik itu kita kenal dua, yang satu bersifat fisik yang selama ini secara umum masyarakat menggunakan KTP yang ada chipnya tadi yang disampaikan oleh Pak Imam. Kemudian yang kedua IKD, identitas kependudukan digital. Nah ini sifatnya digital. Memang IKD ini mulai tahun 2022 diluncurkan, sehingga dengan IKD ini harapannya kan lebih efisien, aksesibilitasnya juga cepat, kemudian keamanannya juga terjaga. Oke. Memang di Jawa Tengah ini baru sekitar 9,6% yang menggunakan IKD. Di atas rata-rata nasional, kalau nasional 9,2%. Oke. Jadi untuk Jawa Tengah saya kira ini sudah di atas. Dalam meskipun artian, ke depan terus kita dorong agar masyarakat ini mengaktifasi IKD-nya. dalam artian masyarakat yang di Jawa Tengah ini lebih literate gitu ya Pak ya, untuk mengakses IKD dan mengaktifkan ini lebih. Tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta jauh, Jakarta bisa 30% nih. Oke, berarti PR-nya ini masih di SDM yang juga harus mengetahui, termasuk salah satunya pemirsa dalam dialog interaktif ini juga mengedukasi dan juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa mengakses, mengaktifkan IKD tersebut. Ini kelebihan apa saja sih Pak yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Tentunya dengan IKD ini kan lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun dari sisi biaya. Kalau kita bayangkan apabila seluruhnya sudah menggunakan IKD, mungkin tidak perlu pakai belangko KTP lagi. Ya, tentunya ketika bicara tentang belangko KTP memerlukan anggaran. Kalau IKD kan cukup aktivasi melalui aplikasi, selesai. Oke.
Tapi kita juga harus literate dan juga harus linear dengan perkembangan bagaimana teknologi saat ini. Itu yang paling penting ya, dimulai dari melek digital bagi masing-masing orangnya. Agar tidak salah gunakan tentu ya. Karena saat ini masih banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan terkait dengan identitas, data kependudukan. Nah kalau dari Komisi A bagaimana Pak? Untuk bisa menyaring ini dan juga bisa menekan agar kejahatan-kejahatan yang terjadi ini tidak semakin banyak. Bisa direm, bisa dibentengi. Iya, kalau kami pengennya jadi gini, karena itu kan nanti leading sektornya sebenarnya leading sektornya itu ada di tempatnya Pak Lili ini, ada di Komdiki, juga nanti mungkin ada, karena saya udah pernah berdiskusi ya sama kantor apa itu, ya, punya kantor arsip. Ya, kantor arsip itu kan sebenarnya kami pengen bagaimana supaya bank data penduduk se-Jawa Tengah ini terdigitalisasi. Nah gitu, pengennya saya seperti itulah. Mungkin nanti polanya mau ditempatkan di kantor arsip atau mungkin servernya ditaruh di Komdiki. Nah tentunya nanti akan kita pikirkan bersama. Nah tentunya di sini karena apa ya, kalau kita berbicara tentang digitalisasi itu kan tentunya harus ada, kalau kita mau bikin berkaitan tadi apa itu bank data seperti itu kan kita harus berarti punya ada servernya kan gitu ya Pak Lili ya. Kira-kira harus ada salah satu servernya yang ada. Nah itu kuncinya adalah di situ. Kuncinya supaya bagaimana nanti ke depan ini server ini tidak bisa dijebol oleh apa yang sekarang terjadi itu kan banyak kayak hacker gitulah ya. Nah sementara kemarin saya lihat aja di IG itu anak SMP aja udah bisa jebol bank datanya punyanya NASA loh. Karena itu ini yang menjadi pemikiran kita bersama supaya bagaimana nanti di dalam kita mengelola data, misalkan data apa saja, tidak hanya data tidak hanya data berkaitan dengan data pribadi masyarakat atau kependudukan, tapi sekarang kan berkaitan dengan di masing-masing dinas ini udah cenderung sekarang udah tanda tangan aja sekarang udah nggak pakai nganu ya Pak ya, udah nggak pakai jadi cuma pakai scan gitu kan. Nah bagaimana supaya data-data yang seperti ini kan biasanya memang disimpan nih di komputer masing-masing dinas gitu kan. Nah jadi jangan sampai data ini bisa terinput oleh dunia luar atau orang yang tidak berkepentingan sehingga nanti akan terbit dokumen-dokumen yang tidak kita inginkan. Nah. Jadi kuncinya memang harus secara sungguh-sungguh pemerintah Jawa Tengah ini melalui Komdiki ini bagaimana melindungi atau memprotek data-data dari semuanya saja, apa yang berkaitan dengan digital baik itu di masing-masing dinas maupun punya masyarakat. Gitu. Oke, tadi sempat disinggung juga dari Komdiki bahwa ekosistem ini yang memang dipersiapkan sampai dengan masyarakat, sampai dengan pelosok sekalipun ekosistem ini memang dipersiapkan meskipun ada beberapa blank spot yang terjadi saat ini. Nah lalu apa lagi Pak yang perlu disiapkan dari sisi yang lain, mungkin dari sisi SDM-nya, kalau Komdiki bagaimana melihatnya? Ya setelah ekosistem digital ini dirasa cukup dalam konteks memenuhi dinamika yang berkembang, dari sisi pengguna layanan ini. Nah itu dia. Dari sisi pengguna layanan masyarakat tentu juga harus memiliki literasi digital yang cukup. Nah apa itu literasi digital? Adalah kemampuan dari pengguna layanan untuk mengakses, menggunakan layanan-layanan digital itu tentu saja yang pertama adalah secara aman. Digital safety. Yang kedua ada juga digital etik secara aman, beretika dan produktif. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Nah dari sini kita akan melihat bagaimana keamanan, produktivitasnya dan juga benarkah dengan adanya digitalisasi ini kita akan lebih mempermudah atau juga memperpendek tentang birokrasi. Nah seperti apa yang ada di lapangan untuk saat ini.
Dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, waspada KTP digital, siapkah infrastruktur desa kita, segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Imsyak dan topik pembahasan kita hari ini adalah waspada KTP digital, siapkah infrastruktur desa kita bersama Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah kita bahas bahwa ekosistem digital ini yang memang menjadi titik penting dan juga saat ini masih ada beberapa PR, diantaranya adalah daerah-daerah yang blank spot. Nah, tentu saja ini bisa di-cover dengan adanya kolaborasi dari beberapa pihak. Nah, kalau tadi Pak Lili sudah menyampaikan bahwa ada kerjasama, ada simulasi dan juga dipancing gitu ya Pak ya. 1 tahun di awal disediakan dan nanti masyarakat tentu juga akan merasakan bagaimana dalam 1 tahun ini ketika merasakan hasil yang positif, tentu saja tidak berhenti sampai situ, tentu akan ada kolaborasi dan juga sinergitas dengan hal yang lainnya. Apalagi Pak yang bisa dilakukan selain itu? Ya, jadi dalam rangka pemantapan infrastruktur dalam konteks ekosistem digital ini tentu pemerintah provinsi dalam hal ini Daskomdiki tidak bisa berjalan sendiri karena memang cakupannya yang cukup luas. Oleh karenanya memang kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak ya, dengan ISP, dengan BUMN BUMD gitu. Kemudian dari sisi desa dalam hal memang diperlukan dalam proses perencanaan daerah dimulai dari musrenbang bawah itu bisa diusulkan juga melalui kanal-kanal aspirasi yang ada. Melalui kolaborasi itu diharapkan nanti secara bertahap daerah-daerah yang memang blank spot ini bisa tersambung begitu ya. Nah setelah 1 tahun dibayar oleh pemerintah provinsi atau Komdiki, bagaimana dengan kelanjutannya? Nah ini setiap desa juga dinamis Pak. Seiring dengan musyawarah di tingkat desa, ada kita kenal dengan dulu RT RW net begitu ya. Nah ini setiap desa punya kearifan lokal dan sebagian besar memang ini terus berlanjut begitu ya. Nah itu untuk dari satu sisi jaringan saja. Dari sisi jaringan. Karena memang ekosistem itu enggak cuma jaringan. Dari sisi hardware ini juga cukup challenging ya, cukup menantang karena teknologi digital ini memiliki usia yang pada batas tertentu rusak nggak rusak harus ganti kan begitu ya. Peremajaan baik di sisi hardware kemudian juga software lisensi untuk keamanan. Kira-kira itu Mas. Oke. Nah kalau dari DPRD ini kan melihat juga dari sisi kebijakan, kemudian juga memastikan bahwa kebijakan identitas digital ini selaras dengan kebutuhan pelayanan publik. Karena sampai dengan saat ini kan juga keluhan dari masyarakat pun masih ada, kok harus ngopi, kok harus nyiapin data banyak, terus apa gunanya digital? Nah untuk memastikan itu bagaimana Pak dari DPRD? Ya tentunya kami kan harus tahu apa sih kemauannya si pemakai atau dalam di sini ada kemauannya daripada dinas kan tentunya seperti itu ya kan. Nah di situ tentunya kami akan mendukung program-program apa yang diinginkan daripada dinas. Kalau kami itu kan secara berbicaranya seperti tentunya dinas butuh, biasa dinas itu butuh anggaran Pak untuk seperti ini dan lain sebagainya ya. Tentunya kami harus menyiapkan itu gitu kan supaya ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan benar dan tentunya yang paling ini adalah bisa berjalan secara tepat sasaran kan gitu. Tentu saja ini kan juga perlu adanya proses gitu ya, tidak serta-merta langsung digitalisasi berarti sudah paperless semuanya. Tidak serta-merta demikian ya? Iya tidak serta-merta demikian karena kan juga dinas biasanya kan dia punya perencanaannya yang matang kan gitu kan. Jadi kami memastikan pada saat kami memberikan anggarannya itu supaya tidak kalau bahasa Jawa ini
muspro. Kalau bahasa Indonesia tidak sia-sia gitu. Jadi jangan sampai anggaran yang kita berikan untuk nanti digitalisasi ini malah tidak berjalan dengan baik itu kan. Nah berarti program ini gagal kan gitu. Sehingga kami memastikan biasanya kita tanyakan dulu kepada selaku pemangku kebijakannya dari dinas mana. Nah tentunya kalau memang ini dibutuhkan ya kita berikan. Nah kalau dari Dispermades Dukcapil tentu erat kaitannya dengan identitas, dokumen dan lain sebagainya. Ini kan banyak banget ya Pak. Sejauh mana dari digitalisasi ini bisa memperpendek birokrasi dan juga memperpendek dari hal-hal yang sebelumnya berupa paper, kertas ini menuju ke paperless Pak? Ya, sekarang beberapa desa ini juga sudah mulai berkembang ketika masyarakatnya ini akan membutuhkan surat keterangan, ini sudah tidak perlu ke balai desa, dia cukup pakai aplikasi. Ini sudah beberapa desa sudah berjalan ke sana. Nah, apalagi kalau kita menggunakan IKD, meskipun sekali lagi untuk progres cakupan IKD kita masih sekitar 9,6% ya. Di sana sebenarnya banyak fasilitas yang bisa digunakan, ada 10 layanan yang ada di IKD. Salah satunya misalkan cetak KK. Cetak KK ini cukup pakai IKD ini juga bisa. Kemudian misalkan ada perubahan pendidikan misalkan, ataupun untuk KIA dan lain sebagainya, ini bisa menggunakan IKD. Identitas tidak perlu datang langsung ke kantor, memperpendek dari jam cukup di rumah saja bisa. Itu otomatis juga memperpendek dari birokrasi ya Pak ya. Nah kalau kendala yang ada di masyarakat bagaimana Pak? Dari Dispermades Dukcapil itu kan sampai dengan saat ini masih banyak juga yang ada di daerah-daerah dari sisi infrastruktur kah atau juga dari sisi SDM-nya. Sejauh mana sih mereka mampu memanfaatkan layanan yang ada ini? Ya, karena memang kalau kita bicara IKD, ini sekali lagi ini barang yang baru, tentunya prosesnya perlu waktu. Karena baru tahun 2022 IKD ini diluncurkan dan capaian kita 9,6%, sehingga memang PR kita masih panjang agar memberikan pemahaman literasi pada masyarakat, bukan hanya masyarakat saja, tapi justru pada pengguna layanannya juga perlu, karena mereka harus yakin bahwa dengan menggunakan IKD ini akan lebih aman, karena selama ini masih banyak yang menggunakan fotokopi KTP. Nah, ini yang PR kita, memang terus terang ini menjadi PR kita bagaimana meyakinkan bahwa cukup dengan IKD saja bisa. Dari Dispermades Dukcapil ini menganjurkan untuk dengan IKD saja tuh sudah aman gitu. Tapi masyarakat tuh rasanya masih ada yang kurang mantep gitu ya kalau tidak ada dokumen secara yang bisa dipegang, kemudian juga ini nggak ada wujudnya gitu Pak. Bagaimana untuk bisa memahamkan kepada masyarakat bahwa ini tuh sudah sah, ini tuh sudah bisa, ini tuh aman. Ini kan tidak mudah ya Pak untuk merubah pola pikir itu. Kalau sekarang sih Gen Z atau milenial, it's okay lah ya. Bagaimana dengan baby boomers, Gen X untuk memahamkan tentang itu Pak? Sekali lagi pasti perlu waktu. Karena transformasi ini kan tidak bisa 1-2 tahun ya. Kita nggak bisa membayangkan perkembangan teknologi sekarang ini 10 tahun yang lalu. Ya, ini kan saya kira memang sekali lagi pemahaman, memberikan literasi kepada masyarakat, bukan hanya pada masyarakat tapi juga pada ekosistem tadi Pak Lili sampaikan digital, ini harus kita pahamkan bahwa sebenarnya KTP itu juga bisa menggunakan IKD. Pak Lili, tantangannya bagaimana Pak yang di masyarakat Pak? Benar kan demikian memang agak susah ya Pak ya? Ya, jadi dari data dan fakta yang ada di lapangan bagaimana? Fenomenanya menjadi menarik seperti ini. Yang pertama adalah tantangan mengenai masyarakat mengetahui ada produk layanan IKD. Tantangan pertama untuk memberikan pengetahuan bahwa ada layanan kependudukan yang nggak harus keluar rumah gitu kan. Yang kedua adalah tantangan mengenai setelah masyarakat tahu ada layanan itu, layanan digital, masyarakat
bisa mengakses dan menggunakan. Jadi kalau internetnya nyambung, gadgetnya ada, tetapi belum bisa ngeklik, ini perlu kita pahamkan. Nah yang menarik yang ketiga ini Pak, tantangan mengenai keyakinan keabsahan. Itu dia. Jadi udah bisa nginstal, udah tahu ada barangnya, bisa mengakses dan bisa mencetak. Kemudian ini berlaku apa tidak itu? Itu. Nah ini kita tentu saja yang namanya komponen kedua tadi, literasi digital, melalui berbagai forum, platform. Tentu saja ini tidak hanya tertumpu pada Dinas Komdiki, Mas. Di semua OPD, pengampu layanan juga berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk bisa memberikan pemahaman terhadap yang tiga hal tadi. Mengetahui ada layanan, bisa mengakses dan menggunakan, dan meyakini bahwa produk digital itu sama sahnya dengan produk manual. Mengetahui, memahami dan juga meyakini bahwa ini sah gitu ya Pak ya. Nah ini kalau dari sisi kewenangan, regulasi, kemudian juga yang ada di lapangan seperti apa, dari Komisi A bagaimana Pak untuk memendekkan kesenjangan itu, terutama untuk yang ketiga itu ya. Iya, terutama ini. Jadi kita tentunya nanti secara aturannya itu harus jelas dan secara mereka harus kita lindungi pakai aturan atau secara perundang-undangan kan gitu ya kan. Nah tentunya nanti harus dipertegas, harus diperkuat. Kita buatkan kalau emang belum ada perdanya ya kita buatkan perdanya kan gitu ya Pak Lili ya. Ya tentunya seperti itu. Jadi saya melihatnya di situ ini aturannya juga harus dipertegas gitu. Nah kalau untuk pengawasan implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bagaimana Pak dari Komisi A melihatnya ini? Karena kan masih banyak juga masyarakat yang data yang kita pegang saja kadang-kadang masih was-was juga bagaimana dengan digitalisasi itu yang orang bilang digital itu tuh memudahkan tapi juga memudahkan untuk bocor atau juga di-share gitu kan. Nah itu garantinya bagaimana Pak? Nah garantinya kalau tadi sebenarnya di depan udah saya sampaikan kan kita harus selalu melindungi bank data yang kita punya. Itu yang pertama. Dan yang kedua karena kita itu tadi ada undang-undang itu juga harus kita buat secara aturannya. Kan undang-undang di atas kan. Nah tentunya harus kita buatkan perdanya juga harus kita buatkan karena lebih enak kalau sudah ada perdanya ini berarti kepala daerah ini nggak main-main dia harus memberikan anggaran di situ. Nah jadi jangan sampai udahlah kita udah punya ini udah kita bikin ini tapi perawatannya terus pemakaiannya itu tidak ada anggarannya. Nah oleh karena itu harus kita buatkan perdanya supaya kita tuh kuat pada saat kita berdiskusi tentang anggaran, jangan sampai ini tuh lewat gitu. Jadi harus kita buatkan secara aturannya gitu. Perdanya ini yang sedang digodok gitu ya Pak ya, untuk bisa menekan itu semuanya. Nah tapi kalau dari sisi SDM, Pak Nadi tadi juga menyampaikan bahwa sampai dengan masyarakat perdesaan pun ini juga diperhatikan. Nah bagaimana kalau kita melihat kan SDM ini pasti akan ada sedikit ketimpangan atau berbeda ya Pak ya antara di perkotaan dan juga di perdesaan. Perangkat desa dalam memahami tentang adanya ini gitu ya operasional untuk sistem identitas digital ini bagaimana Pak? Kesiapannya sampai pelosok desa di Provinsi Jawa Tengah ini bagaimana? Ya tentunya kita kan selalu berusaha ya Mas. Kami di provinsi maupun kabupaten ini selalu melakukan peningkatan kapasitas dengan berbagai macam substansi. Salah satunya adalah KTP digital atau IKD dan di desa juga ada operator di sana yang selalu membantu kita di dalam mewujudkan IKD itu dan teman-teman di kabupaten kota juga selalu melakukan jemput bola. Termasuk pada masyarakat yang rentan. Ya ini yang untuk meningkatkan cakupan identifikasi warga masyarakat.
Oke, jadi memang bukan hanya top down saja, yang ada di lapangan pun juga ada aktivitas untuk jemput bola, untuk memahamkan dan juga bisa mengintegrasikan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing. Waspada KTP Digital, siapkah infrastruktur desa kita? Dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah segera kembali. Dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah masih menyapa Anda. Saya Imsyak bersama 3 narasumber kita. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Topik kita hari ini adalah waspada KTP Digital, siapkah infrastruktur desa kita? Tadi sudah dibahas ya, cukup banyak bagaimana kesiapan yang ada di masyarakat, kemudian juga terkait dengan kebijakan ini arahnya kemana, termasuk juga bisa memangkas birokrasi yang ada di masyarakat. Dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Imam, kalau kita melihat ya sejauh ini bagaimana sih Pak yang ada di lapangan gitu ya terkait dengan peningkatan layanan publik itu seefisien apa kalau Bapak melihat dan juga ada kunjungan ke daerah begitu? Iya, tentunya kalau kita berbicara masalah seefisien apa, kalau kita melihat di era digitalisasi sekarang ini sungguh sangat efisien sekali ya, tentunya pada saat ini pekerjaan di dinas-dinas yang dulu rutin bahwa pekerjaan mereka membuat laporan itu kan memakai kertas gitu kan, terus tentunya nanti setelah itu di print gitu. Nah dari sini sekarang udah dibuat secara digital, berarti kan itu udah nggak perlu efisiensinya di sini. Jadi di situ sudah tidak perlu ada lagi anggaran-anggaran untuk pembelian alat tulis. Bisa memangkas untuk anggaran itu ya? Anggaran itu sudah bisa berpangkas. Jadi luar biasa sekali dulu kalau sering kadang kita pada saat pembahasan anggaran tuh kalau melihat alat tulis kantor itu kadang kita sering kita pertanyakan. Kok bisa gede seperti ini? Karena seperti ini Pak, seperti ini Pak gitu. Okay. Tapi sekarang pada saat pembahasan, misalkan di kami gitulah salah satu contoh, mereka dari masing-masing dinas sudah tinggal mencolokkan ke komputer kita, ke server kita, di depan para teman-teman atau di depan para anggota dewan itu udah ada monitor lah. Dari situ jadi udah nggak perlu pakai hardnya ya kan. Kalau dulu mungkin butuh di fotokopi tebal dan lain sebagainya. Ada di loker nomor berapa, masih dibuka di map berapa, berkasnya bendel berapa gitu ya. Kan. Kalau sekarang kan tinggal pembahasan aja udah ya. Misalkan kita bahas yang mana, yang ini, tampilkanlah di sini, itu di depan udah ada. Tapi tentu saja kan untuk menuju ke sana dan saat ini masih adaptasi, itu kan ada tantangan-tantangan ya Pak ya. Tantangan apa sih Pak yang sampai dengan saat ini masih banyak ditemui? Ya kadang gini, tantangannya itu kan kita harus selalu mengupdate terus. Karena kan kalau kita berbicara digital itu enggak kita ikuti saja perkembangannya itu udah per tahun itu jalan terus dia. Ya kan? Nah jalan itu tentu tantangannya salah satunya bahwa dengan berkembangnya teknologi berarti kita harus mempersiapkan SDM yang ada untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi itu. Oke, persiapan SDM-nya. Persiapan SDM-nya itu yang pertama. Terus persiapan dari segi anggarannya juga harus kita ikuti. Karena perkembangan teknologi ini juga kita seperti handphone. Handphone itu kan begitu udah ganti tahun, udah ganti lagi. Dia udah bisa menyimpan seperti apa, dia udah bisa langsung browsing secepat apa gitu kan. Nah begitu juga dengan alat digital teknologi ini. Nah tentunya itu tantangan yang terbesar di situ. Jadi kita harus selalu siap mengikuti perkembangan daripada digital infrastruktur digital itu. Oke, nah Pak Lili kalau dari sisi SDM, kemudian infrastruktur, kemudian juga soal keamanan siber,
Masyarakat kan juga pengen tahu dong Pak, bagaimana garantinya sejauh ini PR terbesar loh untuk Diskominfo, Diskomdigi gitu ya. Ini tantangan terbesar untuk saat ini, bagaimana Pak? Ya baik, berbicara mengenai ruang digital ya, kalau tadi kita sudah bicara manfaatnya efisien, memangkas jarak, memangkas waktu, memangkas sumber daya tentu sesuatu yang publish di ruang digital ini membawa risiko bawaan. Oke. Mulai dari peretasan dan insiden-insiden lainnya yang bisa saja berdampak pada sesuatu yang mengganggu mengenai pemanfaatan data-data pribadi. Nah, bagaimana Dinas Komdigi memitigasi ini? Tentu yang pertama, secara keamanan data center beserta sistem informasi dan platform yang dikembangkan itu sudah melalui tahapan sertifikasi. Mulai dari ISO, kemudian ada Recomtech, ada Pentest dan sebagainya. Nah, kemudian di Diskomdigi juga sudah terbentuk yang namanya tim tanggap insiden siber. Jadi rekan-rekan melaksanakan patroli baik secara berkala maupun sewaktu-waktu ataupun penanganan-penanganan terhadap gangguan siber yang dilaporkan. Jadi ini salah satu bentuk upaya mitigasi kami karena ada risiko bawaan insiden cyber, maka kita juga telah membentuk tim tanggap insiden tadi. Nah, kalau Pak Nadi bagaimana Pak? Saat ini kan tadi Pak Nadi menyampaikan bahwa ini harus dikejar terus nih IKD-nya. Masyarakatnya bagaimana dan sejauh ini tanggapan dari masyarakat bagaimana Pak tentang melek soal IKD dan juga pemanfaatannya? Ya, tentunya kita kan berusaha untuk melakukan percepatan pemanfaatan IKD ya, sehingga masyarakat itu yakin bahwa IKD ini adalah sah. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur ini mengirim surat kepada Bank Jateng dan BPR BKK agar menggunakan IKD di dalam memberikan layanan perbankannya mereka. Karena justru beberapa perbankan swasta ini sudah menggunakan IKD. Nah tentunya BUMD ini yang milik provinsi dan kabupaten kota ini harusnya juga memberikan contoh bahwa menggunakan IKD ini adalah barang yang sah. Kemudian saat ini juga Kemendagri dan Kemensos ini sedang melakukan pilot project untuk bansos. Jadi pelayanan bansos nanti bisa menggunakan IKD. Tapi memang saat ini baru tahap uji coba di Banyumas. Nah inilah sebenarnya dengan demikian tentunya masyarakat akan yakin bahwa ternyata IKD ini akan lebih praktis, murah, dan efisien. Oke, harapannya ini bisa tercapai sampai dengan kapan nih Pak? Karena kan memang masih PR gitu ya, dan juga ke masyarakat itu masih apa itu IKD, bagaimana mengaksesnya. Terus apa dampak positifnya ketika kita menggunakan IKD? Toh sekarang saya sudah punya KTP elektronik yang dimana di dalamnya sudah mencangkup itu semuanya. Bagaimana untuk dapat sampai ke sana Pak? Ya sekali lagi ini karena ini transformasi ya tentunya memerlukan waktu. Sekali lagi untuk meyakinkan masyarakat dan tentunya dengan upaya-upaya tadi percepatan penggunaan masyarakat akan lebih yakin. Oh ternyata dengan IKD ini lebih praktis, lebih murah, lebih efisien dan ini bisa digunakan di mana saja dan tentunya yang paling penting adalah aman. Oke, itu yang paling penting ya, sekuritas aman ini yang paling penting. Karena sampai dengan saat ini pun masyarakat juga masih bertanya soal bagaimana garantinya seperti apa tentang identitas itu. Karena case-case yang di lapangan pun juga masih banyak gitu ya Pak. So aksesnya ada di mana Pak Nadi untuk masyarakat mengaktifkan IKD-nya?
Untuk mengaktifkan tentunya yang pertama adalah ini di Play Store bisa di-download, kemudian diaktifasi di Dukcapil terdekat. Oke. Jadi memang untuk aktivasi tidak bisa mandiri, ini harus tentunya sekali lagi untuk keamanan aktivasinya oleh petugas di Dukcapil. Oke. Nah, satu hal yang paling penting nih untuk pemirsa dan juga komitmen bersama bahwa segala sesuatu itu butuh yang namanya komitmen dan juga kolaborasi karena tidak bisa sendiri gitu ya. Ada target-target yang ingin dicapai dalam pemanfaatan data, kemudian digitalisasi kekinian data dan bagaimana memanfaatkan data tersebut biar maksimal. Komisi A bagaimana untuk menuju ke percepatan? Karena kan pengen cepet ya Pak ya. Ya, tentunya gini, kalau kita itu kan selalu sebenarnya kebijakan-kebijakan kita itu kan kalau DPR berbicara itu kan kebijakannya kan sebenarnya politis gitu kan. Nah tentunya, tapi saya yakin Pak Gubernur kan juga mempunyai target-target di dalam RPJMD kan seperti itu. Nah tentunya kami melihat di sana apakah sudah program-program ini sudah tercover di situ lah. Kalau memang sudah tercover di situ ya kita tinggal capaiannya yang kita awasi kan. Tiap tahunnya seperti apa, mau ditarget sampai ke situ berapa persen. Nah tentunya itu yang harus selalu kita awasi di situ. Selalu kita kalau kurang tercapai ya selama kita masih punya anggaran ya kita berikan anggaran di situ secara maksimal. Nah kira-kira seperti itu Mas. Oke. Baik, kita sudah membahasnya ya pemirsa bagaimana kesiapan masyarakat, bagaimana kesiapan dari dinas terkait atau pihak-pihak terkait dalam pemutakhiran data, digitalisasi dan juga pemanfaatannya. Kita sudah sampai di penghujung dan ingin mengetahui bagaimana komitmen bersama dari masing-masing pemangku kebijakan kepada masyarakat tentunya. Nah dari Dispermades Dukcapil, dari Pak Nadi, bagaimana Pak sekaligus memberikan closing statement dalam perbincangan kita hari ini? Ya, kepada pemirsa silahkan melakukan aktivasi IKD-nya di kantor Dukcapil dan layanan Dukcapil terdekat. Oke. Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nadi Santoso SPMSI. Silahkan bisa aktivasi IKD Anda di kantor Dispermades Dukcapil terdekat. Pak Lili? Kami dari Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah tentu yang pertama berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem digital. Lalu juga kami mendorong pemantapan literasi digital bagi kelompok sasaran tertentu. Dan yang terakhir kami juga berkomitmen untuk melakukan integrasi layanan yang saat ini kita kembangkan adalah JNN Super Apps. Jadi Jateng Ngopening Lakoni Super Apps ini adalah semacam platform digital yang berisi berbagai macam layanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store gitu ya. JNN Super Apps. JNN Super Apps sudah bisa, downloadnya sudah melebihi dari 50.000 sampai sekarang. Oke, segera mengunduhnya pemirsa dan Anda bisa mendapatkan berbagai informasi, manfaatnya semua terintegrasi dalam satu aplikasi yang ada. Kepala Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Lili Henry Ristanto MSI. Komisi A bagaimana Pak? Ya, kalau kami dari Komisi A tentunya kami akan mensupport apa yang menjadi keinginan daripada dinas supaya program ini itu bisa tercapai kan gitu. Seperti tugas kita kami ya DPR itu kan 3 fungsi ya kan. Salah satunya itu ada di anggaran, controlling dan perundang-undangannya kan gitu. Nah, tentunya di tugas pokok fungsi kami ini bagaimana kami support penuh untuk mencapai target daripada dinas atau kinerja daripada dinas.
Oke, support yang diberikan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mencapai target-target yang ada, tentu saja tidak bisa berjalan sendirian atau parsial pemirsa. Butuh komitmen bersama dari berbagai pihak, butuh kolaborasi dari semua lembaga yang ada, termasuk dukungan dari kita masyarakat berperan serta aktif. Dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi A Bapak Imam Teguh Purnomo SE dari fraksi Partai Golkar. Demikian perbincangan kita hari ini dalam dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan topik waspada KTP digital, siapkah infrastruktur desa kita? Jangan khawatir dengan data kita, segera lakukan pemutakhiran dan juga bersama kita bisa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih melek lagi digital. Disiarkan langsung dari Amandaru Hotel Pekalongan. Saya Imsyak, sampai jumpa dalam dialog interaktif bersama Provinsi Jateng selanjutnya.